Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai U-Curve model. Pertama adalah sejarah U-Curve model. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori culture shock yang dikemukakan oleh Oberg pada tahun 1960. Model culture shock digambarkan dengan curve atau Linsgard menyebutnya U-Curve hypothesis. Kurva ini diawali dengan perasaan optimis dan bahkan kegembiraan yang akhirnya memberikan jalan kepada frustasi, ketegangan, dan kecemasan sebagai individu tidak dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungan baru mereka. Seseorang pendatang yang mengalami kejut budaya atau culture shock akan melakukan adaptasi budaya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut. Peneliti menggunakan model samovar dalam teori culture shock yang menjelaskan terdapat tahap-tahap proses adaptasi kurva U. Kurva U menggambarkan keoptimisan dan kebahagiaan terhadap tuan rumah, level adaptasi, dan masa penyembuhan. Proses adaptasi antar budaya dilihat sebagai kurva berbentuk U yang menunjukkan keoptimisan terhadap budaya tuan rumah, perasaan terhadap budaya tuan rumah, masa penyembuhan ke suatu titik, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam budaya yang baru. Dalam proses adaptasi antar budaya, kurva U terdapat 4 tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Pengertian U-Curve model. Model kurva U adalah kerangka kerja yang menggambarkan transisi dari satu budaya ke budaya yang lainnya. U-Curve ini terdiri dari 4 fase yang disebut dengan nama berbeda di berbagai sumber. Namun sederhananya, kita akan menggunakan fase optimistik, masalah kultural, fase recovery, dan fase penyesuaian. Tidak ada batasan waktu untuk satu fase. Panjang setiap fase relatif terhadap dampak individu dan budaya. Fase dalam U-Curve model. Yang pertama adalah fase optimistik. Fase pertama yang digambarkan berada pada bagian kiri dari kurva U. Fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan, dan euforia sebagai antisipasi individu dalam memasuki budaya yang baru. Yang kedua adalah masalah kultural. Fase kedua ini di mana masalah dengan lingkungan baru mulai berkembang. Misalnya karena kesulitan bahasa, sistem lalu lintas yang baru, sekolah baru, dan sebagainya. Menurut Lucia Savitri Setioutami, teori-teori adaptasi antar budaya ditandai dengan rasa kecewa dan ketidakpuasan. Ini adalah periode krisis dalam culture shock. Orang menjadi bingung dan tercengang dengan sekitarnya dan dapat menjadi frustasi dan mudah tersinggung, bersikap bermusuhan, mudah marah, tidak sabaran, dan bahkan menjadi tidak kompeten. Yang ketiga adalah fase recovery. Fase ketiga di mana orang mulai mengerti mengenai budaya barunya. Pada tahap ini, orang secara bertahap membuat penyesuaian dan perubahan dalam caranya menanggulangi budaya yang baru. Orang-orang dan peristiwa dalam lingkungan